Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya John Bintapang dengan NIM 2020-02126 dari kelas reguler 2020B Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Lasaran Jaya Makassar dengan dosen pengampu Dr. Andi Tenrisose, SSN, SE, MSI. Saya akan membahas mengenai teori pengambilan keputusan. Yang pertama itu konsep dasar dan makna pembuatan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan bagian dari proses pemecahan masalah menurut Lord Bean 1998. Bagi seorang pemimpin atau manajer, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah merupakan bagian dari pekerjaan dan merupakan inti dari sebuah kepemimpinan. Siagan 1997. Adapun pengambilan keputusan dan perencanaan kebijakan. Pengambilan keputusan atau decision making adalah melakukan penilaian dan menjatuhkan pilihan. Keputusan yang diambil setelah melalui beberapa perhitungan dan pertimbangan alternatif. Adapun prinsip dan proses pembuatan keputusan. Pembuatan keputusan mengenal berbagai prinsip dasar sehingga baik dalam tahapan perumusan maupun implementasinya. Pembuatan keputusan tersebut memenuhi syarat sebagai alat manajemen yang tepat memberikan panduan bagi anggota dalam bertindak dan berperilaku. Adapun pembuatan keputusan dalam proses manajemen dan aspek manajemen. Pembuatan keputusan merupakan bagian yang sangat penting dan krusial. Keputusan yang diambil akan mempengaruhi arah dan hasil dari bisnis yang dijalankan. Aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan adalah analisis situasi yang akurat, pemilihan alternatif yang tepat, evaluasi risiko, serta mengukur dampak dan keefektifan keputusan yang telah diambil. Dalam keseluruhan, manajemen yang efektif dan efisien memerlukan kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat. Pembuatan keputusan yang baik akan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal, memperhitungkan risiko, serta memperhitungkan dampak dan keefektifan keputusan yang diambil. Adapun tingkat klasifikasi dan tipe keputusan menurut Davis dan Consa 1993. Dalam pembuatan keputusan dapat diklarifikasi menjadi keputusan strategis, keputusan taktis, dan keputusan teknis. Proses pengambilan keputusan diawali dengan menetapkan tujuan dan sasaran spesifik, identifikasi masalah, mengembangkan alternatif-alternatif, evaluasi terhadap alternatif, memiliki alternatif terbaik, melaksanakan keputusan, dan melakukan pengendalian dan evaluasi menurut Tijiptono 1995. Adapun kategori pendekatan, model, dan keterampilan pengambilan keputusan. Keputusan dalam keadaan ada kepastian atau certainty, keputusan dalam keadaan ada resiko atau risk, keputusan dalam keadaan ketidakpastian atau uncertain, keputusan dalam keadaan ada konflik atau konflik. Kemudian, teknik-teknik pengambilan keputusan, birokrasi, dan peran etika. Menurut Tamin 2004, menjelaskan reformasi birokrasi adalah menyusun kembali struktur dan budaya kerja organisasi pemerintah dengan perspektif peningkatan kualitas dan pelayanan prima bagi masyarakat. Menurut Thompson, bobroknya birokrasi pemerintah dalam menjalankan tanggung jawabnya dikarenakan para pembuat keputusan juga tidak memiliki etika dan moral yang baik dan dalam menjalankan jabatan publik. Teori birokrasi Weber adalah yang diterapkan di Indonesia. Bisa dilihat dengan struktur hierarkis di setiap birokrasi pemerintahan. Adapun penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan. Penyelesaian masalah merupakan proses menemukan alternatif jawaban atas permasalahan yang dihadapi. Proses ini berlangsung selama rentang kehidupan sehingga kemampuan ini sangat penting untuk dikembangkan sejak kecil. Pengambilan keputusan merupakan proses dan tahapan yang menyeluruh, tidak hanya sekedar memiliki di antaranya sejumlah alternatif. Kemudian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam sebuah perusahaan merupakan hal yang penting bagi kemajuan perusahaan tersebut.
Dalam mengambil sebuah keputusan diperlukan ketepatan dalam menganalisis masalah, menetapkan tujuan, mengidentifikasi alternatif yang ada, dan mengevaluasinya. Dari teori di atas, kita dapat simpulkan bahwa pengambilan keputusan dalam sebuah perusahaan merupakan hal yang sangat penting bagi kemajuan perusahaan tersebut. Dalam mengambil sebuah keputusan diperlukan ketepatan dalam menganalisis masalah, menetapkan tujuan, mengidentifikasi alternatif yang ada, dan mengevaluasinya. Di perusahaan manapun, masalah selalu menjadi tantangan bagi setiap karyawan, dan memimpin perusahaan tersebut. Adanya masalah dalam perusahaan bukan berarti perusahaan tersebut memiliki kualitas yang buruk. Bahkan dengan adanya masalah dalam perusahaan, pimpinan dituntut untuk mengambil keputusan yang tepat dalam menyelesaikan masalah yang ada. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.